Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, jamaah kajian malam Ahad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah yang telah memberikan begitu banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat dan sempat, nikmat aman dan selamat, sehingga di malam ini kita bisa berkumpul di salah satu rumah yang mulia dalam satu majelis ilmu yang semoga Allah berikan banyak rahmat dan kebaikan buat kita semuanya. Salawat dan salam semoga terlimpahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga, kerabat, para sahabat dan pengikutnya yang setia sampai kiamat. Semoga kita termasuk di antara umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara gambaran kenikmatan yang Allah janjikan di dalam Al-Qur'an adalah kenikmatan ketika satu keluarga besar lengkap dari mulai kakek, bapak, anak, cucu, istri dan kerabat-kerabat itu satu rombongan diizinkan untuk masuk surga. Ini yang kita bahasakan masuk surga sekeluarga. Ya. Bapak Ibu sekalian, reuni berkumpul kembali dengan keluarga besar, entah itu betul-betul keluarga yang memiliki hubungan nasab atau keluarga besar di sebuah lembaga pendidikan ataupun di sebuah pesantren, tentu merupakan sebuah peristiwa yang sangat mengharukan. Bapak Ibu bisa lihat kalau pas momen Idul Fitri kumpul semuanya, dipaksa untuk bisa datang dari mulai mbah buyut, kakek kita, bapak, ibu, bisa ketemu semua, sampai mungkin 200-300 orang termuat di selembar foto. Kita merasa ini momen yang sangat istimewa, sulit untuk bisa terulang kembali. Kalau Bapak Ibu pengen mendapatkan sensasi yang lebih, ini ada orang bisa umroh satu keluarga, satu bus, kumpul dari mulai simbahnya, anak-anaknya sampai putunya. Makan gorengan bareng di Madinah itu rasanya sensasi banget. Ya. Menikmati perjalanan satu bis isinya kok bapak, ibu, kakek, nenek, anak, cucu. Itu sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Ya biayanya tentu mahal. Ya. Maka bisa dibayangkan kalau di dunia yang seperti itu saja begitu membahagiakan, bagaimana pula kalau nanti di akhirat saat semua manusia diliputi dengan ketakutan, saat manusia berada dalam kondisi yang tegang dan begitu mencemaskan, ada satu rombongan keluarga besar yang disambut para malaikat. Disebutkan dalam surat Ar-Ra'd mulai dari ayat ke 19, 20, 21, 22, 23, 24 menceritakan tentang sifat, ciri, tanda orang-orang yang dijanjikan Allah, jannatu adnin yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum. Ya. Mereka akan memasuki surga Aden. Yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim. Mereka masuk surga bersama bapaknya, simbahnya, kakeknya, buyutnya. Wa azwajihim bersama istri-istri mereka. Wa zurriyatihim begitu juga dengan anak cucu mereka. Ini sebuah
kalau boleh katakan karnaval paling keren, sebuah rombongan yang paling istimewa, karena mereka masuk surga bukan lagi sendirian, tapi bersama dengan keluarga besarnya. Mungkin kalau masuk surga dengan ustadz, dengan murid, dengan teman ngaji, teman aktivis masjid, yang namanya di masjid orang soleh, orang baik, wajar. Tapi ini berkumpul satu keluarga, menggambarkan ini pasti bukan keluarga sembarangan. Ini keluarga yang istimewa. Maka malaikat kemudian wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat kemudian masuk pada setiap pintu lalu memberikan ucapan salamun alaikum bima sabartum. Selamat untuk kalian wahai keluarga hebat atas kesabaran kalian menjalani kehidupan di dunia. Bapak Ibu sekalian, biasanya ucapan selamat itu diberikan karena kalau di dunia karena prestasi duniawi, karena capaian materi. Selamat atas terpilihnya Bapak sebagai camat Simo misalnya. Selamat atas terpilihnya Bapak sebagai direktur PT Anu. Selamat atas kemenangan timnas dan seterusnya. Selamat atas capaian Bapak, putra Bapak ranking 1, beasiswa dan seterusnya. Atau kita mendapatkan yang sifatnya materi. Selamat Bapak mendapat hadiah pertama 1 Avanza dan seterusnya. Selalu biasanya ucapan selamat itu karena kemenangan, karena capaian-capaian yang sifatnya materi atau duniawi. Tapi itu tidak berlaku di akhirat. Di akhirat orang tidak akan mendapatkan ucapan selamat karena paling kaya, paling ganteng, paling pinter, paling banyak follower, paling lama berkuasa, paling banyak karya dan jasa. Enggak. Tapi justru mereka akan mendapatkan ucapan selamat sesuatu yang tidak pernah didapatkan di dunia. Kan enggak ada Pak ucapan selamat itu karena musibah dan bencana. Selamat atas kebakaran rumah Bapak, selamat atas perceraian yang ke-7 kalinya, selamat atas kematian istri Bapak, ya, selamat atas kecelakaan yang menimpa. Itu kan enggak ada. Tapi itu besok yang akan diucapkan malaikat. Selamat atas musibah yang menimpa Bapak dan Bapak sabar menghadapinya. Selamat atas kecelakaan, selamat atas kematian, tapi Bapak dengan ikhlas mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi Bapak Ibu, kalau besok di akhirat kita mau dapat ucapan selamat, berarti waktu di dunia kira-kira nggak Bapak? Siap-siap menghadapi ujian, siap-siap untuk mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan, lalu kita bersabar di dalamnya. Inilah nanti yang akan diucapkan malaikat kepada rombongan hebat, salamun alaikum bima sabartum. Para ulama menjelaskan kenapa malaikat tidak mengatakan salamun alaikum bima shallaitum, selamat karena waktu di dunia kamu sholat, selamat karena waktu di dunia kamu sedekah, selamat karena waktu di dunia kamu baca Al-Quran tilawah, selamat karena kamu umroh haji. Tapi malaikat mengatakan salamun alaikum bima sabartum, selamat atas kesabaran kalian. Ya, di antaranya adalah karena kadang-kadang ibadah itu di situ ada keasikan, ada kesenangan, ada kenikmatan. Ibadah umroh lagi itu senang adanya Pak, ya. Ibadah puasa walaupun itu sorenya senang karena berbuka. Tapi yang namanya sabar itu mesti sabar itu nek dijalani lama-lama Pak, kesel juga gitu loh ya, capek juga. Sehingga namanya sabar itu berat rata-rata. Jarang sabar itu kok isinya kenikmatan-kenikmatan. Sehingga namanya sabar. Nah inilah yang diucapkan oleh para malaikat, salamun alaikum bima sabartum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua apa? Di sini kita akan mengerti bahwa perjalanan hidup berkeluarga
perjalanan hidup dalam rumah tangga, kalau ada satu kalimat yang paling mewakili tentang perjalanan kita berkeluarga, maka kalimat itu adalah sabar. Nih bapak-bapak sampai sekarang masih bertahan dengan istri yang ada itu, kira-kira rahasianya apa Pak? Sabar. Ini orang sabar Bu ya Pak? Dijoli. Ya. Bu, jenengan masih sabar dengan suami apa? Masih bertahan dengan suami yang sekarang itu apa rahasianya Bu? Oh Pak, sabar karena jenengan Pak. Ini orang sabar bubar. Ya. Ya. Kenapa kita masih menafkahi anak, masih menyekolahkan anak, masih memberi biaya? Sabar. Ini nggak sabar mungkin banyak orang tua yang kemudian lepas tangan, nggak bertanggung jawab. Ya, nih jenengan masih mau ngaji, kira-kira apa nih? Sabar. Ini orang sabar mulai. Ya. Jadi sabar ini adalah kata kunci yang membuat kita bisa istiqomah sampai akhir. Dan sabar inilah kalimat yang akan diucapkan oleh malaikat pada saat kita masuk surga. Salamun alaikum bima sabartum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tentu merupakan sebuah kenikmatan kalau besok kita di akhirat bukan cuman kita sendirian yang ada di surga, namun kumpul bersama keluarga. Saya buat ilustrasi sederhana. Jenengan dapat tiket nginep hotel bintang 5 VVIP lantai 11. Ruangannya eksklusif, tapi anak istri di parkiran atau di basement. Kira-kira perasaannya gimana? Gak nyaman, gak enak gitu kan ya. Pengennya kumpul bareng. Apalagi setelah tua-tua kayak kita ini, namanya jalan-jalan ke pusat hiburan. Coba misalnya jenengan setua ini liburan ke wisata Gembira Loka atau Saloka, tapi nggak bawa anak kecil, rasanya gimana Pak? Garing gimana ya? Suami istri umur 60 tahun jalan-jalan ke kebun binatang berdua gitu, garing Pak ya. Yang asik kalau bawa anak-anak gitu, main ke wahana. Wah itu kalau nggak ada anak kecil itu nggak bisa kita gembira. Yang bikin kita gembira itu karena kita bisa mengembirakan keluarga kita. Macam gitu ya. Maka besok puncak kegembiraan kita adalah ketika kita bisa kumpul bersama-sama dengan keluarga. Nah, pertanyaannya bagaimana kemudian kita bisa mensabari itu semuanya? Jamaah yang dirahmati Allah, di dunia ini tidak ada tempat yang lebih sering untuk kita kunjungi melebihi daripada rumah kita atau keluarga kita. Ya. Rumah itu tempat untuk kita pergi sekaligus tempat untuk kita kembali. Ini Bapak Ibu tadi sebelum berangkat ke masjid berangkatnya dari mana Pak? Ini kok baru mulai pengajian kemana Pak? Rumah. Sesuk mangkat ke pasar, baliknya ke rumah. Berangkat ke kantor, baliknya ke rumah. Berangkat ke sawah, baliknya ke rumah. Berangkat ke pabrik, baliknya ke rumah. Jenengan bahkan liburan akhir pekan, jalan-jalan, main ke rumah simbah, pergi tamasya, balik lagi ke rumah. Bahkan ke tempat yang paling istimewa di muka bumi, jenengan melaksanakan umroh atau haji, itu nanti kalau tinggal sehari 2 hari lagi pengen pulang. Umroh hari ke-9 itu sudah kangen sama sayur asem di rumah Pak. Itu ya. Pengen segera kembali ke rumah. Maka rumah itu tempat yang paling sering kita kunjungi. Sehingga kalau rumah kita didominasi oleh ujian dan musibah, masalah dan persoalan, berarti hidup kita memang isinya adalah masalah dan ujian tadi. Sehingga ada yang mengatakan kalau di dunia itu ada surga, surga itu bernama rumah tangga. Tetapi kalau di dunia itu ada neraka, neraka itu juga bernama rumah tangga. Saya bareng ngisi pengajian gini didatangi bapak-bapak di balik papan sana. Iya Ustaz, rumah tangga saya kayak neraka gitu ya. Jadi kalau di dunia ini ada neraka, nerakanya bernama rumah tangga. Tapi kalau ada surga, surga itu juga rumah tangga. Dan Rasulullah SAW memutuskan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Bagaimana bisa menghadirkan surga di rumah tangga kita? Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita lihat ketika kita berbicara tentang kesabaran,
ada satu kisah yang menarik untuk kita ambil pelajaran, yaitu kisah Nabi Musa alaihissalam ketika ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-kisah Nabi Musa setelah ngisi sebuah majelis ilmu, lalu Bani Israel ada yang bertanya, "Ya Musa, man a'lamun nasi ala dhahril ardi?" Wahai Nabi Musa, siapakah orang yang paling pandai di muka bumi? Ada nggak orang yang lebih pinter dari kamu di muka bumi ini? Nabi Musa tengok kanan, tengok kita enek sing lebih pinter ke aku. Enggak, saya orang paling pinter, kata Nabi Musa. Sebetulnya jawaban Nabi Musa wajar nggak Pak? Wajar. Dapat wahyu, punya kitab suci, punya mukjizat, diajak bicara langsung oleh Allah, Nabi dan Rasulul Azmi, punya pengikut banyak, bisa mengalahkan Fir'aun. Wajar kalau Nabi Musa itu adalah orang alim. Tapi begitu Nabi Musa mengatakan, saya orang yang paling alim, Allah menegur bahwa di sana ada sosok manusia yang punya ilmu yang tidak kamu miliki tentangnya. Maka berangkatlah Nabi Musa dengan pembantunya yang bernama Yusha bin Nun dengan berbekal ikan sampai ke tempat namanya Majma'ul Bahrain, akhirnya bertemu dengan Nabi Khidir. Lalu di situ Nabi Musa mengatakan, hal attabi'uka ala antu allimani mimma ulimta rusda. Wahai Khidir, apakah saya diizinkan untuk berguru kepada Anda, jadi santri, ngaji lagi sama Anda, ya? Ala antu allimani mimma ulimta rusda, supaya engkau mengajarkan kepadaku sejumlah ilmu yang Allah ajarkan kepada kamu. Apa kata Nabi Khidir? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabron. Kamu enggak bakal kuat ikut saya. Kamu enggak mungkin bisa bersabar belajar dari saya. Innaka lan tastati'a ma'iya sabron. Tapi kalimat berikutnya yang menarik untuk kita renungkan. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana kamu bisa bersabar sedangkan kamu tidak tahu rahasianya? Kamu nggak ngerti misterinya, kamu nggak ngerti cara nyerateninya, kamu nggak ngerti yang tersingkap di baliknya. Jadi melalui ayat ini ada satu kesimpulan. Kita hanya mampu bersabar kalau kita mampu menyingkap rahasianya. Kalau kita tahu caranya, kalau kita ngerti bagaimana cara menyingkapnya. Kalau kita nggak punya ilmu tentangnya, maka seekor monyet itu nggak akan sabar makan buah manggis karena pahit kulitnya. Dia tidak tahu bahwa dalamnya itu manis. Kera tidak akan sabar makan buah durian karena mulutnya kan berdarah semuanya. Dia tidak tahu bahwa daging durian montong itu lezat dan manis rasanya. Tapi kalau punya ilmunya, belah durian itu bukan seperti belah kelapa. Benar Pak? Enek jalurnya. Dicutik sedikit kalau sudah matang itu terbelah. Itu kalau ngerti ilmunya. Maka untuk bersabar menghadapi keluarga, ini juga ada ilmunya. Dari mana ilmunya? Tentu saja dari Allah yang menciptakan istri dan anak-anak kita. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah, ya. Jadi cara kita bisa bersabar yaitu harus tahu rahasianya. Ya. Kalau nggak ngerti rahasia istri kita itu apa sih? Bisanya kita cuma marah-marah. Karena dalam sebuah syair disebutkan man jahilal asya adahu. Siapa yang tidak mengerti tentang rahasia sesuatu cenderung untuk memusuhinya. Ya, cenderung untuk kemudian resisten. Tapi kalau tahu, kita bisa dengan mudah untuk menerima. Nah, apa yang bisa kita perhatikan dari Al-Quran? Pertama, bagaimana Allah mengingatkan tentang status istri dan anak kita. Di dalam surat At-Taghabun Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya, sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian adalah fitnah, ujian. Kemudian dalam ayat lain disebutkan
Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahzaruhum. Wahai orang-orang yang beriman, istri-istri kamu, anak-anak kamu ada yang berpotensi menjadi musuh buat kamu. Nih ibu-ibu harus bisa menerima kodratnya berpotensi musuhan sama suami. Jadi ini menarik Bapak Ibu sekalian, ketika Allah menyebutkan anak dan harta, Allah menggunakan kata-kata ujian. Tapi ketika menyebutkan istri dan anak, Allah menyebut kata-kata musuh. Bapak-bapak tahu nggak musuh yang paling berbahaya di dunia ini siapa? Tahu Pak musuh yang paling berbahaya? Yang paling mengancam? Musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut itu berbahaya, selimut tenanan maupun selimut kiasan. Gitu ya. Ibu-ibu berpotensi untuk menjadi musuh. Keluarga bisa menjadi musuh. Banyak nggak Pak kasusnya Pak? Banyak sekali. Kemarin ada suami dibakar sama istrinya. Itu kan ya. Ada istri dan anak berkolaborasi membunuh suaminya. Di mana itu Pak? Jawa Barat nih. Ya. Cuman bukan gara-gara suaminya nggak merestui anaknya pacaran, suaminya nggak ngasih permintaan uang buat istrinya, akhirnya anak sama istri membunuh suaminya, diracun gagal, di ini gagal, akhirnya dipukul pakai apa gitu ya. Habis itu kemudian KTP-nya diambil dipakai buat pinjem online, pinjol berapa 47 juta gitu kan ya. Akhirnya keluarganya baru tahu ketika ada tagihan kepada kakaknya suami. Setelah dilacak, wah ternyata ini bukan kematian sakit tapi kematian dibunuh oleh istri dan anaknya. Naudzubillah sama naudzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka harus kita tanamkan sebuah kesadaran bahwa keluarga itu adalah ujian. Tidak ada satupun keluarga kaum muslimin yang tidak mengalami ujian. Jangan disangka kalau istrinya Pak Ustadz, istrinya Kiai, istrinya mubalik, istrinya Kiai kondang, kemudian nggak punya masalah. Wong istri Nabi saja bermasalah. Ya, bahkan Imam Ghazali rahimahullah taala pernah mengatakan inna mimma yubtala bihil auliya as-sabru ala lisanin nisa. Di antara ujian yang menimpa kepada wali-wali Allah adalah bersabar menghadapi ketajaman lidah istri. Oh, mantuk-mantuk ibunya ya. Oh iya memang ya. Nih lihat wajah-wajah sabar Bu ya. Memang nggak ada rumah tangga yang terbebas dari ujian. Ya. Seandainya ada sepasang pengantin putra putri, yang laki soleh, yang perempuan solehah, yang laki ustadz, perempuannya ustadzah, yang laki hafid, yang perempuan hafidoh, yang laki ganteng, yang perempuan cantik, yang laki pinter, perempuannya juga pinter, sama-sama orang mulia, sama-sama orang yang punya kemampuan kelebihan. Itu nih misalnya menikah punya masalah mboten Pak? Apa meneh ora sugih, ora ganteng, ora itu nggak nikah saja bermasalah itu ya. Apa nikah dulu ya. Ya tambah masalah. Artinya kalau ada orang berumah tangga nggak pengen punya masalah, ya nggak usah nikah aja. Wong nikah itu isinya adalah menyelesaikan masalah demi masalah. Nggak ada rumah tangga yang tanpa masalah, begitu kan ya. Jamaah yang dirahmati Allah, bahkan seandainya mereka menikahnya di masjid nih, yang datang 300 orang, semuanya mengucapkan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Itu nanti kalau sudah menjalani hari-hari rumah tangga punya masalah mboten Bu? Punya. Seandainya nikahnya di Istiqlal waktu aksi 212 yang mengakadkan, yang menyaksikan sampai 5 juta orang, semuanya mendoakan, tetap nek balik ke Simo menjalani rumah tangga ya punya masalah. Bahkan seandainya bapak ibu nikahnya itu di Masjidil Haram,
tanggal 27 Ramadan, malam Lailatul Qadar yang mengakadkan Syekh Sudes, diaminkan 3 juta jamaah umroh, bulan madunya ke pantai Laut Merah, nginepnya di Royal Orchid, kemudian sebelum pulang mampir ke Dubai, terus tinggal di Terjaten gitu kan ya. Punya masalah buatan Bu? Punya. Bahkan seandainya jenengan itu nikahnya di surga, yang mengakadkan malaikat Jibril, yang mengaminkan miliaran malaikat di Baitul Ma'mur, menikmati sajian hidangan dari Allah langsung, tapi habis itu turun ke dunia. Punya masalah nggak? Nih nggak percaya tanya Nabi Adam. Di surga nggak ada problem, di dunia Habil Qabil berantem, kan gitu. Nggak ada yang nggak punya masalah. Maka hidup ini adalah kumpulan dari masalah-masalah yang harus kita hadapi dan kita selesaikan. Bagaimana cara menghadapinya? Tentu menggunakan ilmu. Ya. Dan yang lebih menarik lagi, rumah tangga ini bukan benda mati yang stagnan, tetapi organisme yang dinamis dan tumbuh berkembang, terus mengalami perubahan. Kalau kita tidak selalu memperhatikan, akan dibuat terkejut dan kaget. Kok Umi sekarang beda ya sama dulu ya? Ya beda. Dulu 47, sekarang 74. Ya. Oh, Pak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang Allah tuntunkan kepada kita supaya bisa menikmati ujian-ujian ini? Ketika Allah menyebutkan istri kamu, anak kamu itu musuh, istri kamu, anak kamu itu ujian. Kata Allah apa? Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, saya kalau membayangkan Al-Qur'an kok nyebut istri, anak itu musuh gitu, ya. Tadi kita sebutkan musuh yang berbahaya, musuh dalam selimut. Tapi gambaran musuh yang menakutkan itu kalau saya umpamakan binatang buas seperti harimau, macan tutul, beruang madu, atau ular piton, atau gajah liar, ya. Gimana cara kita menghadapi yang buas dan liar ini, gimana Pak caranya Pak? Kita harus jadi pawang. Kalau kita mampu menjadi pawang buat binatang-binatang buas ini, maka dia akan tunduk kepada kita bisa main dan bercanda, bahkan bisa duduk bersama, bahkan bisa tidur bareng mereka. Bahkan lebih ideal lagi, mereka bisa menjadi rezeki bagi si pawang tadi. Sebagaimana di acara-acara sirkus, bagaimana binatang buas ini menjadi sumber rezeki. Sama Pak, kalau suami bisa menjadi pawang buat istri dan anaknya, bisa main bareng, bisa jalan-jalan bareng. Bahkan anak istri akan menjadi sebab rezeki bagi suami. Tapi kalau nggak bisa menjadi pawang, ya siap-siap diterkam, dicakar, dirobek-robek, ya, sampai dompetnya sobek semuanya, nggak tersisa. Itu loh, ya. Itu ya tadi nasib polisi yang dibakar istrinya, nasib suami yang dibunuh anak istrinya, ini nggak bisa menjadi pawang buat mereka. Nah pertanyaannya, gimana caranya jadi pawang istri dan anak? Ya. Ini judulnya tips menjadi pawang istri dan anak, gitu ya. Kenapa kok kata-kata pawang? Ya, saya baca buku judulnya Pawang Manusia, gitu ya. Nah, pawang ini adalah orang yang mampu menjinakkan, mampu menundukkan, mampu membuat damai suasana. Itu pawang, tugasnya pawang. Maka suami kalau dia mampu menjadi pawang buat istri dan anaknya, rumah tangganya akan damai. Nah, Allah mengajarkan bagaimana menjadi pawang buat mereka. Pada ayat berikutnya Allah berfirman, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Seandainya kamu mau mengampuni, ya, maaf, mengampuni itu memaafkan. Wa tasfahu, bersikap santun, wa taghfiru,
mengampuni dosa dan kesalahan mereka, fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jurus yang pertama adalah banyak-banyak dimaafkan. Ada sebuah ungkapan, seorang suami yang tak pandai memaafkan kesalahan-kesalahan kecil istrinya, maka dia akan kehilangan kebaikan-kebaikan yang besar. Bapak Ibu sekalian, maafkan pasangan kita. Kenapa? Karena wanita penuh dengan kekurangan. Kenapa mereka harus banyak dimaafkan? Saya akan sebutkan dalil ayat maupun hadis yang menjelaskan status perempuan, status istri kita itu kayak apa dalam Quran. Pertama, Rasul menyebut wanita itu naqisatul akli, akalnya tidak genep. Pak, jenengan pernah ketemu sama orang nggak waras di jalan nggak? Kira-kira nih ada orang gila di jalan ngomong gini, woi kamu jelek, jenengan marah nggak kira-kira? Marah betul nggak? Nek marah kira-kira gimana? Hah? Wah, begitulah. Nggak pantas kita marah sama istri kita. Karena apa? Akalnya tidak sempurna, kata Rasulullah. Ya, emosi dan perasaannya lebih dominan. Ya, sabaqat atifatuha aklaha, emosinya membalap akal sehatnya. Ya, bahkan yang paling parah, wadoat lisanaha amama akliha, perempuan meletakkan mulutnya di depan otaknya. Coba bisa dibayangkan resikonya, Pak. Nek pas ngomong otaknya ada di belakang, itu sering ketinggalan, gitu loh. Ya. Makanya kata-kata perempuan sering menyakitkan. Di sini bapak-bapak perlu kuat dan tahan, jangan baperan. Ini nasihatnya enak banget, Pak, gitu ya. Tapi praktiknya wabut banget gitu ya. Tetap kering di telinga gitu kan ya. Pak, jujur Pak, jenengan nek ngomong sama istri lebih banyak benernya apa salahnya? Oh, salah terus toh. Rene sing bener ngomong karo bojo itu rene Pak, pasti salah terus. Ya. Bok sudah berupaya bener tetap salah. Ya. Pengennya itu pulang ke rumah bawa oleh-oleh ngasih kejutan biar istri seneng, malah kita yang terkejut, menurut ya. Beliin sepatu rego 400.000. Wah, bayangannya mesti istrinya seneng gitu ya. Begitu dibeliin, piro Mas regone? Oh, iki 400.000 lho, Dek. 400.000 nang simo entuk 5. Wah, malah diseneni ngono ya. Pengennya nyenengin malah diseneni lho, Pak ya. Wis pokoknya keliru terus, Pak ya. Nah, sabar, kudu sabar. Dalam hati dia seneng, tapi tetap ngomongnya keliru gitu loh. Ya. Makanya bapak-bapak itu gini Pak, perempuan itu isi hatinya kayak pelangi, berwarna-warni, tapi kemampuan mengungkapkannya sangat terbatas. Tahu-tahu istri, ya wes, nek ini aku njaluk pegat. Itu sebetulnya gak ada istri minta cerai itu gak ada Pak. Dia tuh pengen ngomong begini, Mas, mbok yo kamu berubah. Nyambut gawe ini sing genah, anak istri diajari ngaji, ojo males-malesan turu megang HP, scroll WA, scroll Instagram, kerjaan tiap hari komentar koyo ngono, ya. Mbok yo itu panjang Pak, cuman kesuwen ngomong ngono loh, ya. Akhirnya langsung, nek ngono pegat, ya. Ya. Nah suaminya nggak paham, ya wis, siapa takut, bubar di rumah tangga kayak gitu. Ya, jadi di sini butuh kesabaran karena apa? Ada kalimat menarik. Kalau kamu ingin memahami perempuan, jangan dilihat dari apa yang diucapkan, tapi lihat apa yang dilakukan. Ya. Jadi memahami perempuan bukan dari kata-katanya. Katanya begini kamu kok enggak, perempuan itu enggak bisa dipegang kata-katanya. Karena apa? Karena memang sabaqat lisanuha atifatuha.
aklaha, mulutnya itu di depan akalnya. Maka jadi laki-laki kudu sabar ketika perempuan itu ngomong. Seringkali maksudnya tidak demikian. Naqisatul akal. Yang kedua apa? Naqisatud din. Agamanya nggak sempurna. Dalam 1 bulan haidnya 7 hari. Berarti 1 tahun itu dia nggak sholat, nggak puasa, nggak ke masjid, nggak baca Quran. Berapa Pak? 7 kali 12. 80 hari dia nggak puasa. Berarti kalau dia tuh 25 tahun berumah tangga dengan kita, berapa tahun dia nggak sholat, nggak puasa, nggak ngaji, nggak megang Quran. Orang hidup nggak puasa, nggak sholat, nggak ngaji itu rawan dengan godaan setan, rawan untuk kesurupan, rawan untuk ngomel-ngomel, gitu kan ya. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, Bapak-bapak nih, ngacung Pak, yang suka mencatat jadwal haidnya istri, ngacung. Nah, ini tanggalnya hafal, hafal. Nah, paling tidak kalau tanggalnya hafal, dicatat, jenengan sudah bisa pasang kuda-kuda 1 hari 2 hari sebelumnya. Karena biasanya waktu datang bulan itu omongannya nggak jelas, ngamuk tanpa ada hujan, tanpa ada panas, tahu-tahu ngomel-ngomel, cuma ngelihat jemuran kusut itu marahnya lama banget gitu loh ya. Tapi kalau 1-2 hari sebelum itu tiba-tiba suami bawa oleh-oleh, dibelikan pembalut, Umi pembalutnya sudah cukup belum? Wah, itu hatinya beda Pak. Pak ya. Nek kulo tak catet nih Pak, jadwal haidnya kapan begitu. Makanya kaget tak catat tanggal 6 kok tahu-tahu tadi ngasih tahu, Mas udah palang merah gitu. Ya, waduh belum pasang kuda-kuda kita. Aduh ya. Ini siap-siap nanti kalau tiba-tiba ngomong yang menyakitkan, kudu sabar. Memang itulah yang namanya hati perempuan. Naqisatud din. Yang ketiga apa? Khuliqna min dila. Perempuan itu tercipta dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu bengkok. Ya. Kata Nabi, in zahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau engkau mencoba untuk meluruskan pasti patah. Perempuan itu Pak, walaupun dia hafal Quran, walaupun dia tuh ustazah senior, nek tahu-tahu diingatkan, kamu itu nggak ngerti dalilnya tuh bla bla, tetap sakit hati Pak. Walaupun hafal Quran, ya. Kalau kamu luruskan akan patah, tapi kalau kamu biarkan bengkoknya makin menjadi jadi. Maka butuh seni menghadapi makhluk halus. Gitu ya, yang lembut perasaannya, yang halus jiwanya, yang mampu menangkap kalimat yang tak terucap. Betul. Perempuan punya tabiat demikian. Kita nggak ngomong tapi dia sudah perasaan. Contoh, dengan jalan berdua sama istri. Waktu jalan ngelihat tetangga jauh, pasangan muda, si istri lagi nyuapin anaknya yang balita, belepotan, berantakan, berceceran di baju, dielap, dibersihkan, kemudian dengan sabar disuapi lagi. Terus Anda ngomong gini sama istri Anda, Masya Allah Mi, ibu itu sabar banget ya. Coba kira-kira sebelah kita komentarnya apa Pak? Maksudmu apa? Maksudmu apa? Hah? Jadi kamu nuduh aku nggak sabar gitu ya? Kita nggak ngomong kok gitu kan ya. Tapi dia sudah sensi, kudu hati-hati gitu kan ya, ngomong sama perempuan. Makanya disinilah ya Allah mengingatkan, laisa dzakaru kal unsa. Apalagi kata Nabi SAW, rifqun bil qawarir, hati-hati membawa gelas-gelas kaca. Nabi menyebut istri itu gelas-gelas kaca. Jauh sebelum Nia dan Niati mempopulerkan lagu gelas-gelas kaca era 80-an Pak. Ini bapak-bapak masih ingat tentu sama Nia dan Niati. Ya, udah tua Pak sekarang Pak. Itu Nabi sudah menyebutkan. Mungkin Nia dan Niati baca hadisnya tuh gimana ya? Ya, Nabi mengatakan rifqon bil qawarir, hati-hati sama gelas kaca. Istri kita tuh bukan gelas plastik yang dibanting mental. Istri kita tuh gelas kaca kesenggol retak, apalagi kebanting. Gitu ya. Kudu hati-hati banget menghadapi perempuan. Dia gelas-gelas kaca, bolehnya hanya disentuh.
nggak boleh disenggol, disindir itu marah, gitu kan ya. Jamaah yang dirahmati Allah, apalagi kata Nabi SAW, perempuan punya sifat yakfurnal asyir, suka lupa berterima kasih kepada suaminya, ya, suka kufur dengan pemberian suaminya. Kemudian Nabi juga menyebutkan apa? Yuksirnal li'an, banyak ngomel, ya, banyak apa namanya? Salah satu watak dasar perempuan itu nyinyir. Nah, itu bakat alami bagi perempuan. Maka laki-laki butuh bersabar menghadapi ini semuanya. Bapak Ibu jamaah yang dari mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ada yang menarik lagi, yaitu apa? Satu ayat dalam Al-Qur'an yang menyebutkan sifat perempuan. Ya. Termuat di dalam surah Az-Zukhruf ayat 18. Di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aw may yunashsha'u fil khilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Ini ayat pendek Az-Zukhruf 18, satu kalimat tapi memuat dua sifat tentang perempuan. Apa kata Allah tentang sifat perempuan? Yang pertama adalah yunashsha'u fil khilyah. Perempuan itu senang sama duit. Dari sejak kecil senang sama harta, senang dengan perhiasan. Khilyah itu artinya emas, perhiasan emas. Perempuan itu senang kalau dikasih emas, uang, ya. Jadi saya ditanya, Ustadz, definisi cewek matre itu apa sih gitu ya, kata ada cewek matre. Saya bilang bukan cewek matre, tapi duit kamu yang dikit gitu ya. Secara umum Pak, Bu, perempuan itu sesolehah apapun wanita, itu kalau nikah maharnya 100 juta, senyumnya lebih lebar daripada cuma seperangkat alat sholat. Bu, dia hafid Quran 30 juz sekalipun. Sesolehah-solehahnya istri kita, itu bisa membedakan suara Honda Beat sama Honda Jazz itu beda Pak. Lebih lembut suara Honda Jazz nih Bu ya. Maka Allah menyebutkan yunassau fil khilyah, perempuan itu tabiatnya senang sama uang, ya, terutama emas, dan ternyata itu cocok dengan fisiologis tubuh mereka. Kenapa? Perempuan itu darahnya kering dan apa namanya panas, perempuan itu darahnya lembab dan dingin. Kalau laki-laki kering dan panas. Emas itu sifatnya panas dan kering. Jadi darah perempuan itu dingin lembab, emas itu bahannya bersifat panas kering. Makanya perempuan itu kalau dikasih emas, pakai emas, itu peredaran darahnya lebih lancar. Betul ya. Ini nggak ngarang Pak, tenanan Pak. Ya. Jadi perempuan yang pakai emas itu peredaran darahnya lebih lancar. Laki-laki nggak boleh Pak pakai emas Pak, haram hukumnya. Laki-laki itu darahnya panas dan kering, emas itu panas kering. Makanya kalau dengan lihat laki-laki pakai emas, itu nampak arogan, sombong, ya, kemaki gitu kan. Ya, laki-laki bolehnya pakai perak. Perak itu sifatnya dingin, lembab. Ya, nah perempuan itu dingin lembab dikasih emas, maka cocok. Jadi nih jenengan punya istri kok pucet, kurang darah, nggak bergairah, ya. Peredaran darahnya kurang lancar, rasa dibawa ke dokter, Pak. Ya. Gowo ke toko emas terus ngomong ini, "Ndang pilih sakarepmu, aku sing bayar." Masya Allah, langsung seger bugar. Ya. Wis rene loro-loronan gitu ya. Langsung mari seketika. Ya, ini bukan ngarang nih Pak, ini tenanan, survei ini Pak, ya, pakai riset, ya. Nah. Yang kedua apa kata Allah? Wa huwa fil khisami ghairu mubin. Perempuan itu nek berdebat nggak jelas. Itu sifat perempuan, nek debat nggak jelas. Mulanya jangan berdebat sama perempuan, ngalah aja, wis, gitu ya. Nggak bakal bisa menang. Ras terkuat di muka bumi, ya.
Wong rating kiri belok kanan, ketika nabrak jawabannya apa? Ibu kenapa rating kiri belok kanan? Saya itu rating kiri maksudnya supaya kamu ke kiri. Wah, pernah tahu gak Pak? Gitu, ya. Ya perempuan di dunia ini adanya masalah, pokoknya masalah. Gak ada mbak salah, bu salah tuh gak ada ya. Pokoknya yang sing salah tuh kudu laki-laki. Ya. Ya kita kudu siap menerima kodrat kita Pak. Gitu ya. Jamaah yang dirahmati Allah, saya sebutkan begini ini supaya kita lebih bisa menikmati hidup, bersabar dengan kekurangan pasangan kita. Menikah itu adalah mencintai secara sempurna ketidaksempurnaan pasangan kita, gitu loh ya. Karena tidak ada wanita yang sempurna. Rasulullah mengatakan, "Kamula minar rijal kasir, walam yakmul minan nisa'il arba." Wanita yang sempurna cuma ada 4. Ya, laki-laki yang sempurna banyak, tapi perempuan yang sempurna cuma ada 4. 1. Asiyah binti Muzahim, 2. Maryam binti Imran, 3. Khadijah binti Khuwailid, 4. Fatimah binti Zahra. Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW. Maka istri kita ini adalah wanita yang tidak sempurna. Mau cari kayak apa speknya tetap tidak sempurna. Kenapa? Stok wanita sempurna sudah nggak ada. Sudah dimiliki 4 wanita tadi, diborong, nggak ada lagi yang sempurna. Ya, maka mau seperti apapun isinya wanita adalah kekurangan, kelemahan, keterbatasan. Disinilah laki-laki diingatkan takfu, banyak-banyak memaafkan. Ya, harus jadi pemaaf. Yang kedua apa? Watasfahu, harus banyak menyantuni. Yang dimaksud tasfahu itu apa? Yadrauna bil hasanati as-sayyi'ah, membalas keburukan dengan kebaikan. Istri marah kita ramah, istri cerewet kita kalem, istri ngamuk-ngamuk kita diem, istri pelit kita baik, istri ngomel-ngomel kita sabar. Itu namanya yadra'una bil hasanati sayyi'ah, membalas keburukan dengan kebaikan. Ini juga kita lakukan pada anak kita. Ya. Jangan anak durhaka kemudian awas loh, pokoknya nggak tak kasih makan lagi loh ya. Nah ini ya demikian. Ya, kita dianjurkan untuk yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Dan ini salah satu sifat penghuni surga yang masuk keluarga bareng-bareng apa? Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, suka membalas keburukan dengan kebaikan. Terutama yang paling diutamakan adalah keburukan, kekurangan istri dan anak kita dibalas dengan kebaikan-kebaikan kita. Kemudian yang ketiga adalah wa taghfiru, dan banyak-banyak diampuni. Apa bedanya memaafkan dengan mengampuni? Memaafkan biasanya untuk hal-hal yang kecil. Ya, yang remeh-remeh, yang enggak ada dalilnya tentang dosa, tetapi bikin sakit hati dan jengkel kita. Tapi kalau taghfiru itu untuk dosa atau kesalahan yang agak serius. Misalnya malam hari istri kita pulang diantar tukang ojek laki-laki yang musuh bebuyutan kita. Coba ya, suami marah nggak terima. Awas ya, sekali lagi saya lihat kamu begini. Ya, kata istri, "Mas, maafin aku Mas. Aku sudah ngebel nggak diangkat, chat WA nggak dibalas, SMS nggak kebaca. Ini udah malam, hujan turun. Saya mau gimana lagi, terpaksa naik ojek laki-laki. Lagian saya juga tutupi kok ada tas gede antara saya dengan dia." Gitu ya. Nah ini mungkin suami nggak terima istrinya diboncengi laki-laki lain. Tapi apa? Taghfir, dimaafkan. Baik, jangan diulangi lagi ya. Ini terakhir. Itu namanya taghfir, mengampuni, ada catatannya. Benar Pak? Ya. Jadi untuk pelanggaran-pelanggaran syar'i. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kesabaran kita menghadapi dinamika dalam rumah tangga ini, yang paling pokok lagi adalah setiap suami dan istri diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah ingatkan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum annasiktum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh.
Istri kalian itu sawah ladang kalian. Datangi sawah ladang kalian sesuai keinginan kalian. Nah, kalimat berikutnya ini. Wa qaddimu li anfusikum. Ini value, nilai, akidah atau keyakinan yang membuat kita akan bisa menikmati kehidupan rumah tangga. Apa itu? Wa qaddimu li anfusikum. Lakukan semua tugas-tugas dan kewajiban itu untuk apa? Untuk kebaikan pahala kamu di akhirat. Jadi begini, suami cari nafkah, banting tulang, peras keringat, memenuhi kebutuhan anak istri, bukan supaya istrinya nanti tambah enak masakannya, tambah cantik penampilannya, tambah oke pelayanannya. Ya kalau itu dia dapatkan itu bonus aja Pak di dunia Pak. Tapi kalau ternyata istri tidak memenuhi harapan kita melakukan itu semua dalam rangka mencari ridho Allah semata, pahala di akhirat. Istri juga begitu, nyapu rumah yang bersih, masak yang enak, dandan yang cantik, melayani sepenuh hati, bukan supaya suami tambah uang belanjanya, tambah cinta dan sayangnya, tambah pengertian. Kalau itu terjadi, ya itu cuma bonus di dunia. Anda melakukan itu semua semata-mata karena mengharapkan kebaikan pahala di akhirat. Inilah makna wa qaddimu li anfusikum. Seandainya setiap suami dan istri memiliki mentalitas, memiliki perasaan yang seperti ini, bahwa semua yang dilakukan demi mengharapkan pahala dan kebaikan, dia tidak akan mudah marah, tidak akan mudah kecewa dengan perlakuan pasangannya, sebab ketika dia melakukan itu semua sudah diniatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah. Adapun respon manusia itu nomor sekian, dia tak pedulikan. Selama Allah ridho, selama Allah itu mencintainya, maka dia tidak terlalu penting untuk mendapatkan balasan dari manusia. Begitu juga ketika istri punya mental demikian. Maka kalimat berikutnya adalah wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu. Bertakwalah kepada Allah dan ingat kamu nanti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir pesan saya kepada ibu-ibu khususnya, setelah tadi Anda diceritakan dalam hadis, dalam Quran tentang kelemahan-kelemahan wanita, ya, tentang sifat dan watak karakter wanita. Saya ingin mengingatkan satu hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat ramadhana wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti." Apabila ada seorang wanita muslimah yang sholat 5 waktu, Nabi hanya menyebutkan sholat 5 waktu, Bu. Bukan qiyamul lail, bukan qobliyah ba'diyah dan lain-lainnya. Wa shamat ramadhana, kemudian dia puasa pada bulan Ramadan. Nabi enggak nyebutkan puasa sunnah Senin Kamis, Daud dan sebagainya. Wa hafizat farjaha, dia jaga kehormatannya, dia tutup auratnya. Wa ata'at zaujaha, kemudian dia mentaati suaminya. Maka kepada wanita yang seperti ini, qilalaha udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti, dikatakan kepada perempuan ini, silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang kamu suka. Ya, maka berdasarkan hadis ini saya katakan, kalau ada wanita muslimah, ustadzah, hafidhah, rajin sholat malam, rajin puasa siang, rajin baca Quran, rajin umroh, bahkan punya biro umroh misalnya, ya, segala ibadah dia lakukan, tapi dia tidak diberi karunia taat kepada suaminya, maka wanita yang seperti ini di akhirat akan kalah kedudukannya dengan wanita deso yang jarang ngaji, jarang ke masjid, jarang ibadah, maksudnya tetap sholat 5 waktu, puasa, tutup aurat, tetapi dia dikaruniai ketaatan penuh kepada suaminya. Itu derajatnya bisa kalah. Oke. Maka ibu-ibu sekalian ingat, kalau laki-laki ditanya oleh Allah di akhirat tentang yang pertama kali sholatnya, maka perempuan nanti di akhirat di padang mahsyar yang pertama kali ditanya setelah sholatnya adalah apa? Kata Allah, apa yang kamu lakukan
terhadap suami yang aku titipkan kepada kamu. Ibu-ibu harus bisa jawab itu, Bu. Ya, apa yang ibu lakukan terhadap suami yang Allah titipkan kepada kalian di dunia? Setahun cemberutnya berapa kali? Ya, ngomelnya berapa kali? Itu akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka pasangan muda yang istrinya meninggal dunia 1 tahun setelah pernikahan itu hisapnya lebih ringan, Pak, gitu ya. Ya, di akhirat pertanyaannya nggak berat, tapi yang 30 tahun, 28 tahun, waduh, masya Allah ya. Wis nggak kehitung berapa kali ngomelnya, marahnya, ngelempar piring gelasnya dan sebagainya. Padahal itu besok nanti akan ditanyakan oleh Allah kepada perempuan. Ya, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, 1 jam saya sudah berbicara tepat. Kalau masih ada yang perlu ditanyakan, didiskusikan, masih ada waktu maksimal 10 menit sehingga jam 9 tepat kita selesai. Waktu saya kembalikan pada moderator. Oke, monggo. Barangkali ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada Ustaz atau sudah cukup? Cukup. Oke, monggo Bapak Nafi. Iya. Ya. Melarang istri ikut piknik. Ya. Gak usah ikut. Oke. Langkah apa yang harus dilakukan oleh suami yang istrinya mau ikut piknik tapi dilarang sama suaminya? Piknik dewe, Pak. Loh ya. Nyewa mobil karo anak-anak lebih puas. Ibu ya. Ibu-ibu itu maaf, Pak, nggih, ibu-ibu, maaf ya. Ini kalau saya berbicara tentang kebutuhan perempuan, nggih. Kebutuhan perempuan. Perempuan itu otaknya 20% lebih kecil daripada laki-laki. Kalau otak laki-laki itu rata-rata 1100 sampai 1350 gram, otak perempuan itu 850 sampai 1100 gram. Tapi walaupun volumenya lebih kecil 20%, dia bekerja 8 kali lebih keras daripada otak laki-laki. Itu mulanya otaknya cepat panas. Benar loh ya. Kudu sering-sering diservis, kudu sering-sering piknik. Benar Pak? Iya. Otaknya laki-laki itu kalau saya umpamakan seperti tronton 5000 cc ngangkut 20 orang itu di jalan tol ngebut 100 km gampang. Otaknya perempuan tuh kayak Avanza ditumpangi 50 orang, Pak. Cepet ringsek, bener loh ya. Mulakno sering-sering diservis. Bener loh ya.
menjaga kewarasan istri itu penting. Ya, maka menghadapi istri slogannya mirip seperti BMT Amanah. Opo butuhmu tak cukupi, opo karepmu tak turuti. Wah, itu slogannya BMT Amanah, mohon Pak. Itu ya. Nah, maka rumus yang sederhana, mohon maaf Bapak-bapak, menghadapi istri itu apapun yang diminta selama tidak melanggar syariat sebaiknya penuhi. Bu, tidak melanggar syariat. Jadi prinsip kami selama tidak melanggar syariat dan suami mampu penuhi. Kenapa? Nanti nek wis rewel mogok, itu biayanya mahal. Tenan, Pak. Ya. Jadi jangan sampai rewel, jangan sampai mogok. So nek wis mogok itu ragate Masya Allah larang, Pak. Menurut Pak. Ya. Kira-kira gitu nggih, Pak, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami semuanya. Yang luar biasa, Ustaz Rubadia. Mungkin masih ada lagi? Monggo. Ya, monggo Mas. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Ya. Ya, secara umum laki-laki itu karakternya sangat ingin ditaati, dituruti. Ya, kelemahan laki-laki ada pada matanya, kelemahan perempuan ada pada telinganya. Maka kalau perempuan harus memanjakan matanya laki-laki, kalau laki-laki harus memanjakan telinganya perempuan. Ya, Masya Allah, kok baunya harum sekali. Sampo merek apa Tommy? Kok dari pagi sampai siang Abi mencium bau harum yang sedap. Wah, itu telinganya langsung terbang itu, gitu ya. Ya. Tapi kalau laki-laki harus dimanjakan matanya. Karena laki-laki itu makhluk visual. Ya. Tabiat laki-laki tentu ini panjang Pak, satu hari sendiri pertemuannya nih Pak, gitu loh ya. Memahami perbedaan antara laki-laki dengan perempuan gitu ya. Waktu kita nggak panjang lebar, tapi secara umum, laki-laki itu sangat ingin bahwa dia dihargai. Sementara perempuan maunya dimengerti. Macam itu. Nah, menghargainya bagaimana? Disinilah perempuan harus paham kenapa banyak suami dan istri yang sudah merasa memberikan tetapi yang pasangannya tidak pernah merasa untuk menerima karena memang keduanya berbeda. Sampai digambarkan laki dan perempuan itu ada lebih dari 6.000 perbedaan, Pak. Ya, digambarkan seperti dua makhluk dari planet yang berbeda, yang satu dari Venus, yang satu dari Mars, ketemu di bumi, kemudian mereka punya rasa suka lalu mereka menikah berumah tangga, padahal berasal dari tempat yang berbeda. Ya. Maka menyelami masing-masing yang kata Allah, laisa dzakaru kal unsa, laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ya, ibaratnya begini, laki-laki itu lapar, perempuan itu haus. Orang haus itu butuhnya apa, Bu? Minum. Orang lapar itu butuhnya makan. Ketika suami bilang, aku lapar dek, yang di otak perempuan tuh haus. Akhirnya sama istrinya diambilin air minum, air 1 galon. Akhirnya suaminya apa? Ya minum juga sih, ya. Tapi bilang lagi, dek, aku itu lapar. Akhirnya diambilin air 1 kendil lagi. Dia diminum juga, tapi lama-lama suami ngomong gini, kembung ini caranya aku. Ya, sementara istri tuh haus, ngomong, mas aku haus, sama suaminya diambilin kue bolu, kasihin, dimakan sama istrinya sambil nahan tenggorokan yang kering. Mas aku tuh haus, oh ya bentar-bentar, tuh kok kayak nasi goreng. Ya, suami nggak paham-paham, akhirnya istri betul-betul kita nggak ada kecocokan, akhirnya begitu, ya. Makanya nih harus memahami bahasa masing-masing laki-laki dan perempuan sehingga
lebih mudah untuk bisa menerima. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian barangkali kajian malam ini. Ngapunten terus terang tadi saya lupa baru diingatkan ba'da Isya. Begitu kan ya kalau ada kajian di Jaten ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.